Selamat sore teman-teman Otomotif TV, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu ya, amin. Nah teman-teman, saat ini harga bahan bakar masih tinggi ya, terutama yang tidak disubsidi oleh pemerintah. Oleh karena itu, kita tentu saja harus mensiasatinya, harus berhemat biar nggak tekor. Nah salah satunya tentu bisa dilakukan dengan mengikuti fitur-fitur yang ada di motor, khususnya yang biar bisa berkendara hemat. Salah satunya adalah ada eco indikator ya, kayak yang ada di all new Honda Beat ini. Nah, dengan mengikuti eco indikator, klaim dari pabrikan, konsumsi bahan bakarnya bisa lebih hemat. Tapi seberapa hemat sih? Nah, untuk tahu jawabannya, di video kali ini akan kita ulas nih. Akan kita bandingkan antara yang berkendara mengikuti eco indikator dan dibanding kalau berkendara secara natural seperti waktu test ride di video yang lalu. Tapi sebelum kita mengulas hal itu, saya mau ngasih info penting dulu nih, yaitu khususnya buat teman-teman yang sedang nyari pembiayaan untuk berbagai macam kebutuhan. Jadi saat ini ada satu solusi untuk semua kebutuhan pembiayaan teman-teman. Ya, Fifth Group jawabannya. Fifth Group adalah satu solusi untuk semua kebutuhan pembiayaan melalui 5 brand yang ada di bawahnya, yaitu ada Vivastra, Spectra, Danastra, Amitra, dan apapun kebutuhan teman-teman, semua ada di Fifth Group. Jika teman-teman ingin membeli sepeda motor Honda Impian, jangan khawatir, teman-teman bisa membawa pulangnya dengan pembiayaan Vivastra. Pembiayaan Vivastra tersedia di seluruh dealer Honda di Indonesia. Dan saat ini ada program spesial dari Vivastra, yaitu program Back to School. DP mulai dari 10%, tenor mulai dari 2 tahun, dan potongan angsuran hingga Rp75.000. Program tadi berlaku di seluruh dealer Honda di Indonesia. Kini teman-teman bisa mendapatkan motor Honda Impian. Tunggu apa lagi? Dan Fifth Group kini hadir bukan hanya untuk kebutuhan pembiayaan sepeda motor saja, tapi Fifth Group juga hadir untuk berbagai macam kebutuhan lainnya. Seperti untuk pembiayaan gadget, elektronik, dan kebutuhan alat rumah tangga ada Spectra. Untuk pembiayaan multiguna seperti pendidikan, kesehatan, renovasi rumah ada Danastra. Hingga pembiayaan syariah untuk ibadah ke tanah suci atau emas ada Amitra. Fifth Group juga akan mengadakan virtual exhibition dan online event seperti Safari, Spectra Expo, dan Spectra Fair. Tunggu apa lagi? Segera ajukan kebutuhan pembiayaan teman-teman sekarang juga di Fifth Group. Jangan lupa follow akun sosial media @fifthclub dan ajukan pembiayaan teman-teman di aplikasi Fifth ada. Fifth Group, satu solusi untuk semua kebutuhan pembiayaan teman-teman. Bersama Fifth Group, better life, better future. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut membahas tentang komparasi konsumsi bahan bakar antara yang berkendara normal dan mengikuti eco riding. Tapi sebelum itu saya panggil Rangga dulu karena dia yang ngetes pas eco riding. Enggak, Rangga, sini enggak? Sehat enggak? Alhamdulillah mas. Oke, enggak? Ya mas. Jadi cerita ini, kemarin kan Rangga yang bagian ngetes nih. Jadi metodenya gimana? Pengisian bahan bakarnya gimana nih ngitungnya? Kalau pengisian bahan bakarnya mas, kita karena nggak ada MID, nggak ada rata-rata average fuelnya, fuel consumption di ininya, panel instrumen. Jadi kita ngukur pakai metode full to full. Oh, sama dengan waktu saya ngetes waktu test ride ya? Yoi mas. Itu juga full to full Itu ya? full to full juga ya. Terus bahan bakarnya pakai apa enggak? Pakai bahan bakar RON 92 mas. Oh, RON 92 ya? Oke, cocok lah. Kemudian gimana nih dipakainya di jalan? Kan ngikutin eco riding gimana tuh? Jadi ngetesnya sesuai dengan ini ya mas ya, ngikutin eco indikatornya. Sebisa mungkin selama berkendara, mayoritas eco indikatornya harus nyala terus tuh mas. Nggak boleh mati ya? Nggak boleh mati. Ataupun plak pokoknya. Kalaupun mati hanya sebentar aja gitu. Oh gitu. Yang penting mayoritas nyala. Nah, untuk membuat eco indikator nyala terus, otomatis kita pakai motor itu harus smooth banget. Jadi dimulai dari bukaan gas, itu harus smooth banget. Nggak bisa buka mendadak tiba-tiba gaspol. Berarti harus sabar banget motornya. Sabar banget. Mas saya selama ngetes eco riding ini, itu sabar banget nggak kayak biasa. Speednya paling berapa sih kalau biar nyala terus? Nah mas, kalau di Beat ini sendiri, itu tuh sebenarnya sampai speed 70 km per jam di speedometer. Masih bisa nyala? Itu masih nyala. Oh. Masih nyala si indikator hijaunya itu. Tapi untuk membuatnya eco riding banget nih, biar irit banget. Jadi saya mainnya di 50 sampai maksimal 60 km per jam. Oh, tadi 70 masih bisa nyala, mungkin saat turunan gitu kali ya? Iya, jadi atau di jalan datar yang panjang banget? Bisa turunan, kalau di turunan sih udah bener-bener itu lumayan membantu banget kan. Jadi udah
pakai momentum aja, tinggal tutup gas, naik gitu kan. Oke. Terus melakukan pengetesannya berapa kali nggak? Nggak cuma sekali kan? Nggak, Mas. Untuk mengurangi error kan? Iya, jadi untuk meminimalisir error tadi, jadi kita ngetesnya lebih dari 1 kali. Oke. Nah, jadi abis itu kita rata-ratain. Rata-rata ya. Terus setiap sekali ngambil data, jalan berapa puluh kilometer? Oke. Jadi setiap ngambil data itu saya jalan sekitar 60 sampai 80 km. Oke, jadi artinya udah lumayan sesuai ya. Udah lumayan sesuai. Nggak terlalu sebentar ya, nggak terlalu pendek ya? Nggak pendek, nggak sebentar, dan udah konstan gitu Mas jalannya. Dan juga selama kita ngetes itu kondisi lalu lintasnya real ya. Maksudnya nggak malam-malam tengah malam keluar yang kosong gitu. Bukan kayak kita ikut lomba irit-iritan ya? Iya, bukan kayak kita irit. Bukan sengaja untuk menciptakan irit ya? Enggak, jadi bener-bener ngikutin traffic real time gitu ya. Traffic sehari-hari, traffic pulang kantor bahkan juga ngikutin. Tapi tetap tadi ikutin parameternya, jangan sampai eco indikator mati dan bukanya itu sabar banget dipirit-pirit. Artinya buat penggunaan harian masih mungkin dilakukan kan ya? Ini sesuai bener-bener harian kita jalan ya? Benar Mas, ini jadi masih memungkinkan banget buat teman-teman yang punya Honda Beat ini atau motor Honda serupa ya, yang ada eco indikatornya buat mengikuti atau menaati si eco indikator itu. Oh gitu. Buat kebutuhan sehari-hari. Oke, sekarang langsung ke poinnya. Dapat berapa rata-ratanya? Ya, drum roll dia. Jadi kalau tapi sebelum Rangga menceritakan dapat berapa, buat perbandingan dulu, waktu test ride saya yang make ya, saya makainya itu agak ugal-ugalan. Artinya saya tangannya nggak sekolah. Baik buka gas terus, itu rata-ratanya 51 km per liter. Wow, itu aja udah irit banget sebenarnya Mas. Lumayan irit untuk kelasnya ini paling irit. Paling irit ya? Padahal itu udah ngebut, gaspol segala macam. Pokoknya ketemu jalan kosong mah mentok gasnya pokoknya. Kalau saya boros-boros. Enggak ya, nggak mungkin ya. Kalau ketemu jalan kosong bener-bener udah lebih kesel ya? Lebih kesel banget. Sabar. Kenapa enggak? Berdasarkan pengetesan kita yang kemarin, itu rata-ratanya itu di angka 63 km per liter Mas. Buset. Itu irit banget itu. 63 km per liter. Kalau dikaliin sama kapasitas tangkinya Honda Beat yang all new ini, berapa? 4,2 liter. Itu bisa menempuh jarak kurang lebih 264 km. Wih, artinya sekitar Jakarta Cirebon lewat ya? Jakarta Cirebon, main-main di sekitaran Cirebon kan masih dapat loh. Gila ya? Gokil. Gak perlu ngisi lagi ya? Gak perlu ngisi lagi. Cuma harus sabar. Dengan catatan harus sabar, harus ngurut-ngurut, harus nggak boleh mati indikator, atau minimal mayoritas nyala. Sama ini apa? Nggak boleh lebih dari 60, saran kita nggak boleh lebih dari 60. Tapi artinya dengan angka tadi, artinya bener-bener terbukti ya, kalau kita ngikutin eco indikatornya terus emang irit banget. 63 dan 51, bedanya berapa tuh? 12 km per liter. Banyak ya? Untuk hitungan yang nggak ngebut segala macam gitu ya lumayan sih Mas. Iya, artinya teman-teman kalau emang mau berhemat, salah satu caranya ya udah itu, terbukti ikutin eco indikator nyala. Dan kebayang kalau teman-teman yang tinggal di sekitaran Jabodetabek doang gitu ya, buat komputer sehari-hari, itu kayak seminggu bisa ngisi bensin cuma sekali tuh kali ya. Kalau rumah di sekitar Jakarta, Bekasi gitu ya. Bekasi bolak-balik, iya kayaknya bisa sekali doang. Hebat ya, lumayan ya, lumayan bisa buat nambah-nambah tabungan lah ya. Mas. Terus ngomong-ngomong Beat ini, memang sih basicnya mesinnya emang udah di-set irit. Jadi tim R&D-nya Honda mengembangkan mesin Beat yang pakai basicnya Genio ini emang dibikin biar irit banget sih. Dia pistonnya kecil cuma 47 mili, struknya 63,1 mili. Itu overstroke-nya. Ya, yang artinya dengan langkah piston panjang, torsi besar sudah dari putaran rendah ya kan. Jadi kita ngegas sedikit memang udah jalanin motor. Bener Mas, itu kerasa banget. Diurut gitu ya kan, kita kan urut-urutannya pelan-pelan gitu buka gasnya, kita mah sampai kecepatan 40 bahkan sampai 60 gitu ya, maksudnya buat stop and go di traffic biasa itu udah cukup banget gitu. Bisa yang penting motor bisa jalan, geraknya gampang gitu. Dan mesinnya pasti nggak gerung tinggi ya? Nggak gerung tinggi. Nah, terus lagi pinternya Honda adalah dia meracik CVT-nya itu di sekitar 40-60 km per jam tuh kayak ketahan ya kan? Bener Mas. Jadi pengendara itu kayak dipaksa, udah nggak usah ngebut-ngebut, segini aja biar irit gitu. Karena salah satu triknya itu di bagian driven pulley, yang di bagian yang alur buat buka CVT-nya itu kayak dibikin ada got. Jadi habis miring, lurus dulu, baru miring lagi. Jadi akhirnya kayak kesangkut dulu di situ. Jadi ya udah kayak di limit dulu di situ, ya kan? Jadi genius banget ya senior Honda. Jadi bener-bener di develop agar ini mesin emang irit banget, gokil emang iritnya. Cuman yang nahannya itu yang bikin kalau pengendara yang suka gaspol, kayak ini kok nggak jalan-jalan. Nah itu yang kayak saya lakukan waktu test ride, karena saat nyangkut itu kesel kan. Jadi pengennya
segera lolos di nyangkutnya itu, karena udah lolos kan enak lagi tuh di atas tuh. Bener. Nah udah, di situ terus tuh pengen gas terus. Biar lepas dari limitnya tadi. Ya, kayak limit kan? Kayak limit bener-bener kayak limit. Sebenarnya ada satu lagi Mas cara buat bisa nambahin itu tadi iritnya. Berkendaranya aerodinamis saya nundukin. Tapi sampai nunduk nggak kemarin? Nah, cuman saya nggak melakukan itu karena di kecepatan cuma 40-60 kalau nunduk aja kayak malu tuh liatin orang. Liatin ngapain sih enak gitu ya? Cuma jalan 40-60 terus nunduk kayak gini. Wah. Enggak, satu lagi nggak? Apa tuh Mas? Di Beat ini kan ada ISS ya, Engine Stop System. Ini selalu diaktifin kemarin? Selalu diaktifin. Nah, jadi selain ngikutin eco indikatornya nyala terus, kita juga mengaktifkan si idling stop systemnya. ISS ya? ISS-nya. Karena memang menurut klaim Honda, ISS ini emang cukup bisa memberikan lebih irit lagi ya. Karena tiap kita berhenti misal di lampu merah, pokoknya lagi berhenti lebih dari 3 detik, maka mesin akan otomatis mati kan. Oh, itu lumayan mengkat bahan bakar ya Mas ya? Iyalah. Sama satu lagi Mas. Apa? Ini tekanan bannya juga disesuaikan sama rekomendasi pabrikan ya. Oke, jadi ngikutin yang ada di sini ya. Ngikutin yang ada di decknya. Jadi depan 29, belakang 33. 33 PSI. Oke. Itu penting banget sih teman-teman. Karena kalau kempes kan artinya berat ya. Hambatannya jadi lebih berat kan, rolling ya. resistannya jadi lebih berat. Jadi ya harus penting banget tuh. Seminggu sekali lah cek angin ya. Bener. Biar sesuai dengan tekanan standar. Ya, sesuai dengan rekomendasi pabrikan. Apalagi ya? Ngomongin ini, ada lagi trik kemarin yang dilakukan biar lebih hemat? Selain 3 trik tadi Mas ya, rekomendasi tekanan angin, sistem ISS dinyalain, sama ikutin eco indikator. Mungkin juga kalau menurut saya bobot si Beat ini berpengaruh banget sih Mas. Wah iya, ini kan bobotnya hanya 90 kilo nih. Enteng banget ya. Ini memang salah satu yang terenteng di kelasnya sih. Jadi power to weight ratio-nya oke banget. Power to weight ratio-nya oke, gampang melaju. Iya. Sama kalau 90 kg tuh kayak lebih enteng dari Beat sebelumnya ya. Iyalah, karena generasi Beat terbaru ini yang basic Genio kan emang enteng banget. Sasisnya ESAF kan, itu enteng, mesinnya kecil-kecil banget, olinya cuma 650 mili. Gitu. Artinya dibikin singset banget, memang ngejar irit tadi. Agar irit pokoknya, irit. Dan terbukti. Ya terbukti, Irit gokil banget. ya, Gokil. 63 km per liter, dahsyat banget. Oke, itu dia teman-teman, video kali ini yang membahas mengenai salah satu trik hemat konsumsi bahan bakar ya, dengan mengikuti eco indikator menyala. Sebenarnya gampang aja ya Mas ya? Gampang. Nggak perlu pakai suplemen tambahan, nggak perlu apa, cuma ngikutin eco indikator yang udah disediain sama pabrikan. Iya, cuma harus sabar aja yang penting. Cuma harus sabar. Kayak gitu teman-teman, video kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, nyalakan juga tombol loncengnya. Jangan lupa follow juga Instagram kami di @automotive_tv. Dan jangan lupa kunjungi juga channel Motor Second yang membahas motor bekas berkualitas. Dan satu lagi jangan lupa mampir ke www.automotive.com untuk info-info terbaru tentang dunia otomotif. Dan satu lagi nggak? Auto Bursa Tumplek Blek kapan? Wih iya, Auto Bursa Tumplek Blek akan dilaksanakan di 3 dan 4 September 2022. Kita ketemu di Senayan ya. Kita seru-seruan di sana. Asik. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Jangan lupa pakai helm mekanik motor.